Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang desain sistem kontrol kecepatan motor DC dengan metode optimization genetik algoritma pada lift konvensional. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Rifki Dwi Widiono dengan NIM air 1112. Ramadhan Segera dengan NIM akhir 1080. Saya Muhammad Erlangga Fawas dengan NIM akhir 1100. Yang pertama, pendahuluan. Dalam dunia industri modern, kebutuhan akan sistem pemantauan dan pengendalian energi yang efisien dan akurat menjadi semakin penting, terutama pada sistem pembangkit listrik tenaga surya. Salah satu teknologi yang dapat digunakan adalah sistem monitoring dan kontrol secara real-time berbasis SCADA, yang memungkinkan pemantauan performa sistem secara menyeluruh dan langsung. Untuk meningkatkan performa kontrol sistem, metode algoritma genetika diterapkan sebagai teknik optimasi parameter pengendali PID, sehingga mampu mengurangi kesalahan steady state, mempercepat waktu naik, dan meminimalkan overshoot pada sistem dengan mengintegrasikan sensor arus dan tegangan, mikrokontroler, serta perangkat lunak SCADA yang dikombinasikan dengan algoritma genetika. Sistem ini tidak hanya dapat memantau tetapi juga mengoptimalkan kerja pembangkit atau secara otomatis dan berkelanjutan. Di sini ada yang kedua namanya U teori yang dimana lift konvensional yang pertama yaitu adalah transportasi vertikal yang digunakan dalam gedung bertingkat dan memindahkan orang atau barang. Lalu yang kedua ada kontrol PID atau proportional interval derivative yang dimana kontrol PID merupakan sistem kendali loop tertutup yang terdiri dari tiga komponen utama yaitu proporsional, integral, dan derivatif. Untuk mengatur nilai-nilai bertujuan untuk mencapai respon yang sistem yang cepat, stabil, dan akurat sesuai dengan set point. Lalu yang ketiga adalah algoritma genetika, yang dimana algoritma genetika adalah metode optimasi yang meniru proses seleksi alam. Analisis genetika digunakan untuk menemukan nilai parameter PID yang optimal dengan cara iteratif. Lalu yang keempat ada karakteristik sistem model satu yang dimana sistem model satu memiliki fungsi transfer dan respon data masukan berupa parameter waktu seperti waktu naik, hash time, waktu tunda delay time atau waktu tunda setting time dan error steady state. Lalu ada metode di mana penelitian ini menggunakan metode pendekatan metode kualitatif simulasi simulasi materi yang dirancang untuk menguji sistem kontrol kecepatan motor DC dengan prototype prototype lift konvensional, di mana metode optimasi yang digunakan adalah genetic algorithm atau algoritma genetika untuk menentukan nilai parameter PID secara optimal, di mana nilai-nilai tersebut kemudian diterapkan pada blok kontrol PID di Simulink untuk mensimulasikan respon sistem. Pengujian dilakukan dengan mencapai set point 29 rpm dan 33 rpm serta dalam kondisi berbeda dan perubahan untuk mengevaluasi kinerja sistem terhadap waktu naik atau rest time, waktu tunda delay time, waktu tuna setting time, error steady state, dan overshoot. Sini ada flowchart yang dimana penelitian dimulai dengan menentukan set point, lalu dimasukkan kontrol PID-nya dengan proporsional integral derivatif untuk mengontrol kecepatan motor sehingga akan ditampilkan respon kecepatan sehingga uh, akan mencapai set point atau tidak atau jika tidak mencapai set point yang diinginkan maka sistem akan kembali ke pengaturan pertama itu mengaturkan set point atau kecepatan motor. Lalu pada hasil respon sistem yang dihasilkan yaitu pada tabel pertama dengan RPM 933 dengan variabel rest time sampai dengan overshoot didapatkan nilai yang hampir sama atau mirip. Lalu pada setelah dilakukan diinputkan nilai PID didapatkan nilai rest time pada sampai overshoot yang dimana PID dihasilkan 4,37 second dan dengan nilai PI atau proporsional integral 2,75 ya didapatkan algoritma genetika 0,601 second. Ini
langsung sampai dengan beberapa parameter sampai dengan threshold yang dimana PID didapatkan dan kontrol PID didapatkan tapi koordinat magnetika 0,327%. Lalu pada tabel yang terakhir yaitu set point dan error state yang dimana pada RPM 29 dan 33 didapatkan error state 0,03% dan 0,03% atau sama. Di sini dapat diketahui bahwa hasil respon sistemnya pada saat RPM 29 dan 33 yaitu hampir mirip-mirip, yang dimana terdapat dua settling time yang berbeda. Sehingga dari tersebut pada analisis, yaitu pada penelitian ini pertama TTC pada lift konvensional dengan pendekatan PID yang dituning menggunakan metode algoritma genetika berdasarkan proporsi hasil parameter PID yang optimal yaitu KP 8,4946, KI 3,898 dan KD 0,011, yang mana pengujian sistem pada dua set point 29 dan 33 fpm menunjukkan respon sistem yang stabil dengan porsi merendah maksimal 0,37% dengan error statistik yang kecil 0,03%. Dan itu waktu naik dan waktu punah masing-masing adalah 0,601 second dan 1,168 second, menandakan sistem cepat mencapai kestabilan dibandingkan metode tuning sebelumnya seperti Tires Tires Lupin atau PI saja. Metode analisa genetika menghasilkan kinerja yang lebih optimal. Untuk selanjutnya akan ke simulasi. Untuk pertama itu digunakan script seperti ini. Nah, ini terus di running. Nah, setelah gini ketik Optim Tool pada command window. Nah, jika sudah seperti ini, untuk solvernya ini kita pakai yang generatif algorithm dan fungsi fitness ini disesuaikan dengan yang dipakai. Gambar variabelnya yang digunakan itu tiga. Lalu ini bondnya lower dipakai 0,0,0,1. Untuk uppernya ini pakai 9,4, 0,3. Oh, sudah seperti ini. Nah, ini di start. Bentar, hasilnya belum keluar. Nah. Kalau di situ.
Bentar, ini masih error. Nah, ini untuk grafik yang respon. Nah, ini untuk grafik yang base individual dan distant. Oh, mm, 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 mm. Semua ya. Ini sebentar. Tidak. Kasih sih. Tidak. Iya, guys. Hey, is it? Kemudian kesimpulan pada presentasi kali ini yaitu pada penelitian yang dilakukan dengan data-data yang ada dari simulasi hingga penelitian ini memiliki kesimpulan bahwa metode optimasi algoritma genetika pada pengontrol PID dapat memperkecil overshoot pada plan dan juga ketika menggunakan metode ini mendapatkan hasil respon yang sangat optimal pada waktu naik, waktu tunda pada plan sehingga error sistem pada plan akan semakin berkurang. Pada penggunaan metode genetik algorithm didapatkan nilai KP sama dengan 8,976 dengan integral 3,898 dan derivatif 0,011. Dengan menggunakan metode optimasi genetik algorithm dapat memperoleh posisi set point yang stabil. Hal ini dibuktikan dengan grafik hasil simulasi dan analisis respon dengan nilai waktu tuna 1,168 second. Waktu naik 0,601 second dengan error 0,3% dan overshoot 0,327%. Dan waktu tunda derivatif 0,2032 second yang terjadi pada angka set point 29 rpm. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.